Jadi orang yang qarib ini orangnya bagaimana? Dia itu akrab, dekat, pandai bergaul, pandai berkawan. Dan ini sifat yang sangat penting Bapak Ibu. Nah biasanya sifat kok yang memiliki adalah caleg, politisi. Dia harus pandai gitu kan, pandai mendekati apa suatu masyarakat tertentu, kok tertentu, sehingga menjadi pendukungnya, Wiko. Nah, tapi ini sifat yang sangat penting, Bapak Ibu, sifat yang dimiliki Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sabbih isma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa rasula ba'dah wa sallallahu alaihi wa alihi wa ashabihi wa baraka wa sallam. Amma ba'd, faqala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi haunan wa idza khatabahumul jahilun qalu salama. Shadaqallahul 'azim. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat, kembali kita bersyukur kepada Allah. Segala puji hanya bagi Allah yang telah mengumpulkan kita, mempertemukan kita kembali dalam majelis yang mulia ini dalam keadaan yang sebaik-baiknya. Di waktu subuh yang penuh dengan barokah, apalagi diiringi dengan hujan, di mana hujan ini kata Allah merupakan air yang diberkahi. Surah Qaf ayat 9. Oleh karenanya kini kau adalah masa yang sangat penuh dengan berkah Bapak Ibu. Awak di waktu subuh di masaji hujan lohari. Mudah-mudahan Allah semakin memperbanyak keberkahannya untuk kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat Ketua Pengurus Masjid Jami Hasanuddin Sabbih Isma Rabbikal A'la dan jajarannya. Yang terhormat para tokoh masyarakat Tungku Tigo Sajarangan Didik Mama Alim Ulama Cadia Pandai Kapai Tampe Batanyo Kapulang Tampe Kababarito. Yang terhormat para ustaz yang senantiasa mendampingi dan mengimami sholat-sholat kita, umumnya kepada seluruh jamaah, tidak disebut nama, tidak dihimbau gelar. Insya Allah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Lai sehat-sehat sadonya Bapak Ibu. Alhamdulillah. Kok hari karena hujan-hujan kini kok kesehatan mohon sangat dijaga, karena demam itu sangat berpotensi besar. Nah, mungkin itu loh makanya agak langang rasanya sebuah Bapak Ibu disebabkan oleh hujan. Mudah-mudahan saudara-saudara kita yang biasanya datang namun sekarang tidak datang, mudah-mudahan Allah mudahkan urusannya. Bapak Ibu yang mulia, adapun yang menjadi pembahasan kita pada subuh kali ini adalah 4 sifat yang kata Nabi haram masuk neraka. Landasan kita hadis riwayat Imam At-Tirmidzi. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ala ukhbirukum biman yahrumu 'alan nar, au biman tahrumu 'alaihin nar?" Maukah aku beritahukan kepada kalian orang-orang yang haram masuk neraka? Bahkan bukan hanya haram masuk neraka, tapi neraka itu haram mengenainya, haram menyentuhnya. Nah, jadi besok kan kita melintasi jembatan Sirat, Bapak Ibu, Siratal Mustaqim. Kan di bawah neraka, ya kan? Nah, meletup-letup, panasnya luar biasa. Api neraka itu kata Allah dipanaskan selama ribuan tahun, sehingga warnanya tuh hitam, Bapak Ibu. Itu api itu kalau diangean tari salamu-lamu berubah warnanya. Jadi warna hitam, mau itulah hangenya. Jadi ketika orang malinteh di atas jembatan Sirat, tentu ada kanai stek-stek. Kanailah aponyo, percikan apinya. Sehingga pas tiba di Subarang tuh ada yang bosong lah, ada yang lah hitam, ada yang lah memar, merah-merah, macam-macam kan. Kena api neraka.
Tapi golongan yang disabuikan oleh Nabi kok tidak terkena api neraka sedikit pun, selamat sampai di ujung. Siapakah mereka yang selamat sampai di ujung tersebut, tidak kena api neraka? Tahrumu 'alan nar kullu qaribin hayyin layyin sahlin. Diharamkan masuk api neraka, tidak akan mengenai api neraka orang yang punya sifat qarib, hayyin layyin sahlin. Bapak Ibu, inilah yang akan menjadi pembahasan kita sekarang. Yang pertama, sifat hayyin. Sifat hayyin ini artinya apa? Tenang. Disebutkan dalam Al-Quran surah Al-Furqan ayat 63. Na'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ibadur rahmanil ladzi yamshu 'alal ardi haunan. Dan hamba-hamba Allah yang Maha Pengasih itu adalah mereka yang apabila berjalan di permukaan bumi, mereka berjalan dengan tenang. Jadi di situ pakai haunan. Haunan ini bentuk jamak dari hayyin. Bentuk mufradnya hayyin, bentuk jamaknya haunan, artinya tenang. Wa idza khatabahumul jahilun qalu salama. Dan apabila ada orang jahil, orang bodoh yang menyapa mereka, maksudnya mengolok-olok mereka, qalu salama, mereka akan membalas dengan kebaikan. Mereka tidak membalas keburukan dengan keburukan. Maka sifat hayyin ini artinya adalah tenang. Tenang dalam artian bagaimana? Tenang dalam mengelola emosinya. Tenang dalam menghadapi sesuatu. Tenang apabila mendengar sesuatu yang tidak mengenakkan. Jadi orang hayyin Bapak Ibu ndak berang-berang. Ndak meledak-ledak emosinya. Ya, ndak panik, ndak jaleh. Bisa memutuskan sesuatu dengan pikiran jernih. Ya, ndak teriak-teriak, ndak heboh-heboh. Intinya tenang orangnya. Ya, seperti air yang sangat tenang. Ini sifat yang sangat baik sekali. Nabi SAW adalah contoh kita. Pernah Nabi duduk di bawah sebuah pohon. Kemudian datanglah orang kafir Quraisy. Diambilnya pedang Nabi, kemudian ditodongkannya kepada Nabi. Kemudian dia mengatakan, wahai Muhammad, siapakah yang bisa melindungi engkau sekarang? Apakah Nabi langsung lari tunggang langgang, Pak Ibu? Atau apakah Nabi langsung memohon, ampuni ambo? Tidak. Apa yang Nabi lakukan? Tetap tenang. Kemudian Nabi mengatakan, Allah yang akan menolongku. Seketika terjatuhlah pedang dari tangan orang kafir tersebut. Bergetar tangannya. Nyambil dek Nabi pedang itu, nyoh hunuskan balik ke orang kafir itu. Kini saya yang bisa melindungi yang kulai. Jawab orang itu, wahai Muhammad, jadilah engkau sebaik-baik orang. Akhirnya Nabi Muhammad pun mengampuni orang tersebut. Bapak Ibu yang mulia, bagaimana ketenangan Nabi SAW? Apa kunci utamanya agar bisa tenang? Yakin kepada Allah, benar tauhidnya kepada Allah, kenal dengan Allah. Kalau seseorang sudah kenal dengan Tuhannya, pasti tenang hidupnya. Dia tahu innallaha ala kulli syai'in qadir, hanya Allah yang berkuasa atas segala sesuatu. Kalau Allah tidak mengizinkan, maka tidak akan terjadi sesuatu tersebut. Nah, maka kehendak Allah di atas segala-galanya. Maka ini resep utamanya Bapak Ibu, bagaimana untuk punya sifat tenang. Tauhid kita kepada Allah itu harus diperkuat. Kenal kita dengan Allah Subhanahu wa taala, pelajari sifat-sifatnya, maka akan timbul ketenangan dalam hati. Puncaknya apa? Dalam Al-Quran surah Al-Baqarah Allah sebutkan, la khaufun alaihim wala hum yahzanun. Tidak ada rasa takut dalam hatinya dan tidak ada kesedihan dalam hidupnya, senantiasa tenang. Nah, Bapak Ibu sedang jemaah yang mulia, kemudian sifat yang kedua, sifat layyin. Nah, layyin Bapak Ibu, enggak lain tuh. Kok lain orangnya kok enggak? Kok layyin, y-nya dua. Nah, layyin ini artinya apa? Lemah lembut. Disebutkan dalam Al-Qur'an surah Toha ayat 43. Na'udzubillahi minasyaitonirrajim. Idhaba ila fir'aun innahu tagha. Pergilah kalian berdua menghadap Fir'aun, sesungguhnya dia telah melampaui batas. Siapa orang Badua yang disuruh oleh Allah Bapak Ibu? Nabi Musa dan Harun. Kemudian yang menariknya di ayat ke-44, apa pesan Allah kepada mereka? Faqula lahu qawlan layyina.
la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Maka berbicaralah kalian dengannya dengan lemah lembut, mudah-mudahan dia sadar atau timbul rasa takut kepada Allah dalam hatinya. Nah, Bapak Ibu yang berbahagia, Nabi Musa dan Harun disuruh berbicara yang baik, berbicara lemah lembut kepada Fir'aun. Padahal Fir'aun adalah seburuk-buruk manusia. Tidak ada manusia yang lebih buruk pada Fir'aun oleh Bapak Ibu. Sampai-sampai Abu Jahal saja itu digelari Nabi Muhammad sebagai Fir'aunnya umat ini. Artinya apa? Parah Abu Jahal, parah lo Fir'aun oleh. Manusia yang sangat zalim, mengaku sebagai Tuhan, yudzabihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum. Ketika ada dia bermimpi, ada seorang anak laki-laki menghancurkan kerajaannya, setiap anak laki-laki yang lahir yudzabihun, nyodabiah Bapak Ibu. Ya, dan anak perempuan dibiarkannya hidup. Kezaliman luar biasa. Namun Allah memerintahkan kepada Musa dan Harun untuk berbicara lemah lembut kepadanya. Jadi intinya Bapak Ibu, sedangkan kepada Fir'aun saja kita disuruh berlemah lembut, apalagi kepada selain Fir'aun. Iko kadang kawan awak aduh salah berangnya nak tangguang lah, langsung meledak-ledak gitu kan, keluar sadwalahnya, mau dikiamai langsung. Kadang ibu-ibu apa aduh salah sakit langsung ibu bantai apa kok, ibu hantam ya kan. Anak awak kadang salah langsung berang itu langsung meninggi ya. Padahal ini saudara kita, tetangga kita, kerabat kita, keluarga kita, orang Islam lolai. Ya, kata Allah dalam Al-Qur'an, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sudah kami ciptakan manusia dalam keadaan yang sebaik-baiknya. Manusia kok makhluk paling sempurna, makhluk paling mulia. Ditambah lagi kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah kalian adalah umat terbaik yang diutus ke tengah-tengah manusia. Kita kok Bapak Ibu sudahlah makhluk paling mulia, umat yang paling mulia pula. Jadi tidak layak sebenarnya kita berang-berang sesama awak Bapak Ibu. Kalau berang yang sewajarnya sajalah, gitu kan? Kok sampai berangnya amo dewa gitu. Nah, maka inilah sifat kedua yang menyelamatkan seseorang dari api neraka, berlemah lembut. Cobalah berlemah lembut sesama kita, pasti lebih selesai masalah itu cepat, ya kan? Nah, Bapak Ibu yang mulia, jangankan kepada manusia, kepada hewan saja. Pernah nak Bapak Ibu menonton Panji Petualang? Panji Petualang yang menaklukkan ular, buaya, anaconda, biawak, macam-macam kan? Nah, Panji itu Bapak Ibu, ketika mendekati hewan tersebut, nyukasa atau lemah lembut? Lemah lembut kan? Nah, kamu juga ikut kan? Nyopacik kepalanya. Sudah tuh masukkan ke dalam karung lah. Harus lemah lembut, bahkan hewan pun senang dilemah lembutkan. Apalagi manusia. Kata Nabi dalam hadis, man yuhramir rifqa yuhramil khaira kullah. Barang siapa yang tidak ada kelemah lembutan dalam dirinya, maka tidak ada kebaikan yang datang kepadanya. Bapak Ibu sedang jemaah yang Allah muliakan, maka inilah sifat kedua yang menyelamatkan seseorang dari api neraka, sifat layyin, lemah lembut. Kemudian sifat yang ketiga, sifat qarib. Qarib ini artinya apa? Dekat, akrab, bersahabat. Sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia, sahabat karib. Karib itu artinya apa? Dake, dekat Bapak Ibu. Ya, diambil dari bahasa Arab qarib. Jadi orang yang qarib ini orangnya bagaimana? Dia itu akrab, dekat, pandai bergaul, pandai berkawan. Dan ini sifat yang sangat penting Bapak Ibu. Nah, biasanya sifat yang memiliki adalah caleg, politisi. Dia harus pandai gitu kan, pandai mendekati suatu masyarakat tertentu, sehingga menjadi pendukungnya. Nah, tapi ini sifat yang sangat penting Bapak Ibu, sifat yang dimiliki Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, bagaimana agar seseorang punya sifat qarib? Yang paling utama harus rendah hati. Pernah Nabi duduk bersama Ahlus Suffah. Ahlus Suffah ini adalah orang-orang du'afa yang tinggal di pelataran Masjid Nabawi. Jadi orang yang tidak punya rumah Bapak Ibu ya, mereka tinggal di situ. Pernah Nabi duduk bersama mereka, kemudian dihidangkanlah roti keras
yang disebut sebagai qadid. Roti qadid namanya. Maka mereka merasa segan, waduh Nabi di sebelah awak, masa iku roti yang dihidangkan, segan rasanya. Tapi apa kata Nabi tiba-tiba Bapak Ibu? Saya dan keluarga saya biasa memakan roti ini. Gara-gara Nabi bilang seperti itu, maka hilanglah rasa tidak enak dalam diri mereka. Akhirnya mereka timbul keakraban di situ, nyaman. Nabi rendah hati sehingga nyaman orang-orang di sekitarnya. Pernah Nabi bersama seorang penggembala. Penggembala kok tentu merasa segan. Nyo biasa jo kambiang gitu kan. Nah, baunnya pun tidak ada beda jo apa oleh jo kambiang gitu. Sementara di sebelahnya ada Nabi SAW. Maka dia merasa tidak enak. Jawab Nabi, tidaklah seseorang Nabi diutus kecuali pernah menjadi penggembala. Akhirnya hilang rasa tidak lama tadi Bapak Ibu. Timbul keakraban di situ. Maka rendah hati adalah sifat utama. Bagaimana seseorang punya sifat qarib, menyamakan frekuensi kita dengan lawan bicara. Makanya dalam Minangkabau kan ada kato manaye, kato mandata, kato manurun, apakah itu Bapak Ibu? Ya kan? Kita berbicara kepada orang sesuai akalnya. Ya kan? Nah, jangan sampai ada misal seorang dokter profesor berhadapan di masyarakat awam, ya. Apakah istilah atau korelatif, konjugatif, sarkasme, macam-macam lah istilahnya kan. Tentu tidak mengerti orang kok. Maka harus diringankan bahasa tersebut sehingga timbul keakraban. Cayo lah Pak Ibu, kalau ada orang pakai istilah takah itu ceramah di situ kan, bisa dibawa nak lihat. Allah alam kalau Bapak Ibu lain mengerti jo istilahnya, nah, mungkin lain. Cuman kalau tinggi mana istilahnya mah, tajam kau dia awak, pasti nak diundang lain. Artinya apa? Rendah hati, menyamakan frekuensi dengan orang sekitar. Inilah modal utama untuk mendapatkan sifat qarib. Dan perlu kita ketahui Bapak Ibu, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, keempat-empatnya punya karakter yang berbeda-beda. Tetapi keempat-empatnya menjadi khulafaur rasyidin, menjadi pemimpin umat Islam yang sangat hebat sekali. Siapakah yang mengkader mereka, membina mereka? Nabi Muhammad. Dan cara Nabi Muhammad pendekatannya itu beda-beda kepada mereka masing-masing. Nah, kepada Abu Bakar takah itu, pada Umar takah itu, beda-beda perlakuannya. Maka nampak sifat qarib Nabi di situ. Bagaimana melakukan pendekatan kepada para sahabatnya, sehingga jadilah mereka sahabat-sahabat yang hebat dan tangguh. Bapak Ibu sedang jemaah yang mulia, kemudian yang terakhir, yang keempat, sifat yang menyelamatkan dari api neraka adalah sifat sahlin. Sifat sahlin ini artinya apa? Mudah. Orang yang sahlin ciri-cirinya dua. Yang pertama, dia suka pakai cara yang mudah. Yang kedua, dia suka memudahkan orang lain. Artinya apa? Suka menolong orang lain, suka membantu orang lain. Jadi orang sahlin pun tidak berbelit-belit Bapak Ibu. Ya, dia suka memudahkan orang. Dan banyak contoh-contohnya. Misal pernah nak Bapak Ibu di jalan, ada orang sedang mairi ondanya, entah ondanya kok habis minyak atau sedang rusak. Tiba-tiba datang orang di belakang, dia ondanya bang, mati bang, mungkin dia habis aponyo kan. Kemudian nyodorong Bapak Ibu. Nyodorong onda kok. Jadi sama-sama naik onda, orang itu yang surang bonda mendorong dari belakang. Sahlin, memudahkan urusan orang lain. Di komplek ambo Bapak Ibu, waktu itu ambo kamambuek sure. Jadi ambo sampaikan ke Pak RT-nya. Pak RT ambo kabuek sure iko butuh sure pengantar dari Pak RT. Jawab Pak RT itu Bapak Ibu, Ustaz tunggu saya di rumah di. Biar Pak ambian surenya apa antaan ke rumah Ustaz beko. Sahlin Bapak Ibu, memudahkan urusan orang lain. Ya. Maka ini sifat yang sangat penting sekali. Kok kadang awak mau urus surat tertentu dalam surat menyurat kok coba Bapak Ibu. Ya kan? Baik akan tua, tanya sama orang di muka. Baca cara mau urus iko. Oh enggak tahu do, coba tanya kasih B. Baik kasih B, oh coba tanya kasih C. Baik kasih C, si D mau itu tarik lama-lama balik ke A balik. Menyulitkan urusan orang lain. Jadi Bapak Ibu, sahlin ini sifat yang sangat mulia, memudahkan urusan orang. Biarlah kita repot sedikit, tapi orang dalam kemudahan, orang senang, orang bahagia karena kita. Ya, kok kadang tidak namuah direpotkan setiap Allah jero. Tidak karau Jawa itu doang kan. Nah, maka harus kita memiliki sifat sahlin ini sehingga orang dalam kemudahan.
Maka Bapak Ibu, inilah 4 sifat yang secara ringkas kita bahas, ya, yang bisa menyelamatkan dari api neraka. Kalau panjang Bapak Ibu sampai sejam pembahasan, Abu Cuburi tanpa yang lain. Masya Allah, sebenarnya 4 sifat ini luar biasa. Terakhir Bapak Ibu, sebagai penutup, ada sebuah kisah, sebuah hadis yang menceritakan 4 sifat ini ada dalam hadis tersebut. Yakni kisah seorang Arab Badui yang masuk ke dalam masjid. Ketika itu dalam masjid tersebut ada Nabi dan para sahabat. Tiba-tiba dia pipis di masjid tersebut, Masjid Nabawi. Nah, kini aku tanya Bapak Ibu, kira-kira kalau ada orang takah itu di masjid awak kok, keluarnya dari masjid kok, duitnya itu tidak. Jadi masuknya ke dalam masjid, pipisnya dalam masjid itu. Nabi dan para sahabat di dalam. Maka semua sahabat pun berang dan ingin menghajar orang tersebut. Tapi Nabi tenangkan mereka. Tenang kalian semua, kata Nabi. Kemudian Nabi menyuruh, siramlah air kencingnya itu dengan seember air. Kemudian Nabi mendekati orang tersebut. Kemudian Nabi sampaikan kepadanya, ini masjid, ini bukan tempat pipis. Tidak boleh pipis di sini. Nah Bapak Ibu, ada 4 sifat ini dalam kisah tersebut. Yang pertama, ketika semua orang marah dan ingin menghajar laki-laki tersebut, Nabi menenangkan mereka semua. Di situ nampak sifat hayyin, sifat tenang Nabi SAW. Kemudian Nabi menyuruh orang itu, para sahabat untuk menyiram air kencingnya dengan seember air. Sifat apa yang nampak di situ? Sahlin, memudahkan. Bayangkan Bapak Ibu, kalau tidak dilarang Nabi orang tadi itu, bukan hanya pipisnya yang dibersihkan, darahnya diberasihan sekali, ya kan? Atau mungkin bagian badannya ada yang terpotong-potong kan? Di berang sahabat tadi nyompik pedangnya, penggal langsung. Tentu semakin banyak yang diberasihan. Tapi karena sifat sahlin memudahkan, pipisnya masalahnya, pipisnya harus dibersihkan. Kok kadang awak kan melebar masalah Bapak Ibu, masalah kitiknya. Tapi di emosi tadi tidak terkontrol, makin gadang masalah. Fokus pada masalah. Masalahnya pipis, maka bersihkan pipis tersebut. Kemudian Nabi pun mendekati orang tersebut, orang yang pipis tadi. Kemudian Nabi di situ sifat apa yang nampak? Sifat qarib, sifat dekat, akrab. Kemudian yang keempat, Nabi berbicara kepadanya, ini adalah masjid, ini tempat ibadah, bukan tempat buang air. Berbicara dengan lemah lembut, sifat lain yang nampak di situ. Kemudian apa yang terjadi Bapak Ibu? Orang Arab Badui itu pun berkata, ya Allah, rahmatilah saya, rahmatilah Muhammad, dan jangan engkau rahmati selain kami di masjid ini. Jadi berangnya Bapak Ibu, orang Arab Badui tadi. Kemudian Nabi sampaikan, janganlah kamu seperti itu, kamu sudah mempersempit sesuatu yang luas. Maka orang itu pun berkata, ya Allah, rahmatilah saya, rahmatilah Muhammad, dan rahmatilah kami semua dalam masjid ini. Bapak Ibu, semoga Allah jadikan kita memiliki 4 sifat ini. Amin ya rabbal alamin. Aku qouli hadza wa sallallahu li wa lakum wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih Bapak Ibu, banyak maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.